Bangsa yang sejahtera adalah bangsa yang mampu memenuhi rakyatnya secara mandiri. Namun kalimat tersebut hanyalah mimpi dan imajinasi tanpa adanya sebuah inovasi. Oleh karena itu, kami Panji di Ponorogo Muda siap berkontribusi untuk mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Worldometers tahun 2019, Indonesia berada di peringkat 4 negara di dunia dalam jumlah populasi terbanyak sebesar 269 juta jiwa atau sekitar 3,49% dari total populasi penduduk dunia. Berdasarkan fakta bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk yang besar, menuntut kebutuhan akan bahan pangan yang besar pula. Salah satunya ada di kebutuhan konsumsi daging ayam. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2019, konsumsi daging ayam per kapita di Indonesia pada tahun 2013 sampai 2017 terjadi peningkatan dari 3,65 kg per kapita menjadi 5,68 kg per kapita. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan produksi untuk mencukupi kebutuhan konsumsi daging ayam di masa mendatang. Fakta yang menarik juga terungkap bahwa di mana ternyata produksi ayam daging di Indonesia memiliki kontribusi yang besar dalam hal peningkatan taraf hidup peternak menurut Supriyatna tahun 2010. Namun, dalam hal proses produksi ayam daging tidak semulus dengan apa yang kita bayangkan. Ada banyak hal yang mempengaruhi kegagalan dalam proses produksi ayam daging. Yang pertama, adanya cuaca yang tidak menentu. Yang kedua, kenyamanan dari unggas. Yang ketiga, muncul berbagai penyakit untuk unggas. Dan yang keempat, adanya infertile egg. Ternyata, dengan berkembangnya teknologi saat ini, lagi-lagi sangat membantu penetasan telur ayam. Saat ini sedang banyak dikembangkan mesin-mesin perentas telur dengan tingkat keberhasilan berkisar antara 80 hingga 90%, yang berarti hanya terdapat 10 hingga 20% telur yang gagal menetas menurut Kementerian Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2019. Melihat berbagai permasalahan tersebut, muncullah kami, 3 mahasiswa Universitas Diponegoro yang terdiri dari saya, Fareza Aulia, sebagai ketua tim, dan 2 rekan saya, Febrio Rizky Adi Pratama sebagai anggota 1, Dito Anan Septano sebagai anggota 2, dan ditemani oleh dosen pembimbing kami yang sangat luar biasa, Ibu Ajub Ajulian Zahra STMT. Dan bangga mempersembahkan sebuah berupa inkubator, Tekno Inkubator, perancangan inkubator telur otomatis ramah lingkungan dengan pendeteksian dini keberadaan embrio berbasis Internet of Things guna meningkatkan keberhasilan penetasan telur ayam. Inkubator bekerja dengan memanfaatkan radiasi dari lampu bola pada suhu tertentu yang digunakan untuk pengeraman telur dan dikontrol oleh sensor DHT11 sebagai sensor suhu dan kelembapan. Inkubator ini berfungsi untuk mencegah telur ayam dari penyakit dan menjaga telur agar tetap berada kondisi hangat. Inkubator ini dilengkapi dengan sensor LDR yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan embrio sehingga keberadaan penetasan telur ayam dapat diprediksi. Kami juga menggunakan array yang dilengkapi dengan motor AC yang berfungsi untuk memutar posisi telur sehingga kehangatan telur merata. Inkubator ini juga menggunakan teknologi berupa energi terbarukan, yaitu panel surya sebagai penghasil energi listrik cadangan sehingga mengurangi biaya bagi peternak. Inkubator juga dilengkapi dan akan terkoneksi dengan device peternak dengan sistem Internet of Things sehingga kondisi inkubator dapat dimonitoring dari jarak jauh secara real time sehingga keberhasilan penetasan telur ayam meningkat. Kelebihan dari inkubator yang kami miliki adalah yang pertama, inkubator memiliki sistem yang full otomatis. Yang kedua, inkubator memiliki fitur berupa pendeteksian dini embrio sehingga keberhasilan penetasan telur ayam dapat diprediksi sejak dini. Yang ketiga, inkubator terkoneksi dengan device peternak secara real time sehingga kondisinya dapat dimonitoring dari jarak jauh. Yang keempat,
inkubator juga menggunakan teknologi energi terbarukan berupa panel surya sebagai energi cadangan yang akan digunakan dalam sistem. Tujuan dari perancangan inkubator ini adalah yang pertama, meningkatkan natalitas penetasan telur ayam. Yang kedua, pemanfaatan energi ramah lingkungan. Yang ketiga, penerapan sistem Internet of Things pada inkubator guna sebagai pengawasan dalam parameter penetasan telur ayam. Metode pelaksanaan dari inkubator ini adalah yang pertama, studi literatur. Yang kedua, penyiapan dan perancangan alat dan bahan. Yang ketiga, analisis software dan analisis pengujian hardware. Dan keempat, evaluasi. Cara kerja dari inkubator memanfaatkan energi dari radiasi matahari kemudian diubahnya menjadi energi listrik untuk sumber daya dari inkubator itu sendiri. Kemudian daya tersebut akan disimpan ke dalam baterai untuk penggunaan jangka panjangnya. Lalu, inkubator juga dilengkapi dengan sensor DHT11 untuk membaca variabel suhu dan kelembapan dari ruang inkubator yang nantinya hasil pembacaan suhu dan kelembapan akan dimonitoring melalui smartphone. Kemudian, inkubator dilengkapi dengan dua aktuator, yaitu humidifier dan lampu bohlam yang keduanya akan bekerja ketika hasil pembacaan dari sensor tidak sesuai dengan set point yang ditetapkan. Komponen penyusun dari inkubator terbagi menjadi dua. Yang pertama hardware, yang kedua yaitu software. Untuk komponen penyusun hardware sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian suplai daya, terdiri dari panel surya sebagai penghasil energi cadangan, controller, dan baterai aki sebagai media penyimpanan energi yang dihasilkan oleh panel surya. Yang kedua, bagian sensor, terdiri dari sensor suhu dan kelembapan berupa DHT11, kemudian sensor LDR sebagai pendeteksi dini embrio, dan Wi-Fi modul sebagai alat perangkat untuk sistem Internet of Things. Yang ketiga, bagian aktuator, terdiri dari lampu bohlam sebagai parameter suhu, humidifier sebagai parameter kelembapan, dan motor AC sebagai penggerak array. Kemudian untuk komponen penyusun software dari inkubator akan terkoneksi dengan perangkat smartphone peternak menggunakan web Adafruit IO dengan tampilan dashboard, suhu, serta kelembapan. Berdasarkan data hasil pengujian dari inkubator, terlihat jelas bahwa dengan adanya inkubator otomatis kami mengalami peningkatan dalam keberhasilan penetasan telur ayam sebesar 17 butir dari 20 butir yang ditetaskan, dengan hasil penetasan normal sebesar 16 butir dan cacat sebanyak 1 butir dan mati sebanyak 0 butir. Di sini terlihat jelas bahwa terjadi peningkatan dalam penetasan telur ayam menggunakan inkubator otomatis yang kami miliki dibandingkan dengan inkubator konvensional yang keberhasilan dalam penetasan telur ayam yang nilainya sangat rendah, sehingga sangat membantu dengan adanya inkubator kami ini dalam keberhasilan penetasan telur ayam. Kesimpulan dari inkubator yang kami miliki yang pertama yaitu ekonomis. Kami memanfaatkan sebuah energi ramah lingkungan berupa energi terbarukan yaitu panel surya. Yang kedua, kami mengembangkan teknologi berupa sistem Internet of Things dan juga panel surya dalam energi terbarukan. Yang ketiga, praktis. Sistem dapat terpantau melalui perangkat device peternak. Yang keempat, solutif, dapat menyelesaikan permasalahan penetasan telur ayam. Yang terakhir, yang kelima, aplikatif, dapat diterapkan dalam masyarakat umum khususnya pada peternak. Baik, cukup sekian presentasi dari tim Universitas Diponegoro. Dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Diponegoro Jaya! Undip, sikat, babat, undip hebat!